Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami terlebih dahulu ingin menyapa Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Parsaribu. Selamat malam Pak Bupati. Ya, selamat malam. Ya, langsung saja kami ingin mengetahui perkembangan di sana terkhusus untuk para siswa dan juga guru yang menjadi korban terdampak. Apa yang menjadi penanganan utama yang dilakukan oleh Pak Bupati di daerah Anda? Ya, penanganan utamanya adalah kami harus memulihkan kondisi sekolah-sekolah kami. Baik yang rusak ringan, sedang maupun berat. Nah, sekarang kondisi sekolah kami itu banyak tertimbun tanah-tanah tuh. Tanah, pasir. Nah, kami butuh alat berat banyak. Cuman ini bantuan alat berat kayaknya lambat ini. Kami sudah upayakan untuk menyewa. Tapi itu pun upaya sewa juga sekarang juga sangat sulit kami bisa dapatkan. Nah, sementara yang kami butuhkan itu adalah alat-alat berat. Nah, kalau dikerjakan secara manual itu akan lambat. Gitu. Nah, sekarang ada berkisar 100 lebih SD kami itu yang sangat terdampak. Ruang kelasnya ada lebih kurang 400 lebih ruang kelas itu yang juga tuh terdampak. Nah, jadi kami butuh selain tadi perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang kondisinya masih terendam tertimbun lumpur, ya tanah, dan juga ada sekolah-sekolah yang memang harus dibangun sejak awal. Rusak total, dijebol banjir bandang, dihajar kayu, kemudian tertimpa tanah longsor seperti itu. Jadi kami butuh alat berat untuk memperbaiki itu semua, untuk mengorek sedimen dari sekolah, pico-loader, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu untuk siswa-siswa kami selama ini belajar di tenda-tenda darurat. Nanti kami juga akan buatkan sekolah darurat, ya, sekolah sementara. Kami gabungkan beberapa sekolah nanti dari desa-desa terdekat. Dan tentu tadi juga nggak lupa itu mobilisasi untuk anak-anak siswa tadi butuh alat angkut seperti ya bus-bus sekolah seperti itu. Nah, ini yang menurut kami adalah perlu segera dilakukan, dibantu untuk siswa-siswa kita bisa beraktivitas kembali dari bencana ini, gitu Mbak. Baik, Pak Doni, ini tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana situasi di lapangan. Ini artinya beberapa titik memiliki permasalahan yang berbeda, tapi perlu kita garis bawahi bahwa sama peserta didik dan juga guru menjadi korban. Ini membutuhkan perhatian khusus, tapi mereka harus belajar. Apakah ini efektif? Ya, menurut saya dalam situasi bencana seperti sekarang, pembelajaran itu kan merupakan proses untuk pemulihan dulu. Jadi proses pemulihan dari trauma ketika mengalami bencana itu adalah harus menjadi bagian dari proses pembelajaran. Jangan sampai anak-anak datang ke sekolah itu belajarnya sesuatu yang berbeda. Jadi dalam hal ini isi kurikulum, materi pembelajaran itu harus disesuaikan. Karena ini kan sesuai dengan apa yang dikembangkan Pak Menteri sekarang ya, dengan pembelajaran mendalam. Itu artinya mereka belajar sesuai dengan konteks hidup mereka. Sehingga mereka disadarkan, nih situasinya seperti ini, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman bencana seperti ini. Nah, ini tentu nanti akan menjadi pola pikir anak-anak bahwa oke, sekarang kita dalam situasi seperti ini, mereka harus siap untuk belajar. Karena mindful itu adalah anak sadar dia siap belajar. Kalau anak masih trauma, masih tertekan dengan situasi bencana, ingat orang tuanya, ingat keluarganya yang menjadi korban, tentu tidak akan mungkin melaksanakan proses pembelajaran. Apalagi diminta mereka ujian, tentu saja ini kurang tepat. Maka pemerintah daerah perlu sungguh-sungguh hati-hati melihat kondisi dari siswa dan guru untuk melakukan proses. Dan umumnya ini standar internasional di sekolah tenda yang sekolah bencana itu umumnya mereka tidak langsung pembelajaran formal. Tetapi untuk melihat dulu situasinya, membuat mereka senang dulu kembali belajar, baru setelah itu mereka pelan-pelan. Dan tentu saja ini harus didukung dengan nanti ke depannya itu data-data, karena tadi kan banyak rapot hilang dan lain-lain. Ini saya rasa jangka jauh mereka proses pemulihan. Tapi yang mungkin menurut saya tadi seperti Bupati Masinton tadi mengatakan
sekolah banyak yang rusak dan lain-lain. Sekarang ini kan sekolah yang rusak itu dia ada di dalam zona bencana sebenarnya. Sehingga kalau itu dibersihkan dan dibangun di tempat yang sama, saya rasa ini akan kembali lagi. Tadi saya lihat ada sekolah di lereng bukit ya. Nah, ini pemerintah daerah harus memitigasi sehingga harus ada relokasi sekolah, Mbak. Pemetaan ulang dari Pemetaan tata ulang di mana Baik. posisi-posisi sekolah supaya tidak dibangun nanti terkena zonasi bencana di Baik, situ. kita tanyakan juga kepada Pak Irawan, apakah solusi tersebut menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah jika para siswa ataupun guru ini kembali ke sekolah yang berada di zona rawan bencana, Pak Irawan? Oh iya, setiap relokasi, apakah itu untuk pemukiman, apakah itu untuk sekolah, rumah ibadah, dan seterusnya, semuanya memang harus lewat uji dari Badan Geologi. Jadi tidak bisa juga langsung kita kemudian memutuskan. Jadi saya kira memang akan banyak yang desa kami kehilangan mungkin 3 desa yang nggak mungkin lagi untuk dihuni oleh tadi masyarakat yang masih ada. Jadi itu akan relokasi dan relokasi itu juga nanti tentu menyiapkan sarana prasarana termasuk juga untuk sarana pendidikan buat anak-anak kita nanti bisa kemudian belajar. Saya kira tadi Om Inton ini, selamat Natal Om Inton. Saya kira benar ya bahwa kami sangat butuh, sebetulnya bukan hanya untuk pembersihan sekolah. Memang alat berat ini masalah betul ini mungkin kepada BNPB ya, karena kan sekarang hujan masih terus loh Mbak Windy. Ini saya tadi malam masih ada longsoran yang sudah 3 kali kita buka, yang ke-4 kali kena longsoran lagi, ketutup lagi. Kemudian beberapa masyarakat yang sudah membersihkan rumah-rumahnya, hujan nggak terlalu lebat pun itu tetap digenangi karena saluran-saluran air yang dipenuhi material kiriman banjir ini yang pasir, lumpur, ini belum bisa mampu kita bersihkan sehingga saluran air pada saat air datang, air hujan, ya segitu datang, segitu lewat, dan dia akan cari yang rendah, masuk lagi rumah penduduk. Saya kira memang alat berat ini sangat kita butuhkan. Betul tadi itu kami mau cari sewa pun, ya nggak ada lagi, mau disewa di daerah kita, daerah tetangga. Saya kira ini butuh sekali memang kami untuk percepatan penambahan dari alat-alat berat. Kami sekarang ada tambahan personil marinir 310. Mereka ada bawa alat berat cuma 2, orangnya 310. Tentu tidak akan bisa maksimal juga. Kayunya, waduh, besar-besar sekali yang mau disingkirkan dari pemukiman masyarakat. Kedalaman lumpur di rumah-rumah warga itu pun lebih dari 1 meter, yang kemudian kalau orangnya sudah banyak, alatnya kurang, saya kira nanti menjadi kurang efektif juga. Baik, Pak Victor, boleh ditanggapi langsung. Ini ada 2 titik yang berbeda memiliki persamaan permasalahan, yaitu alat berat yang memungkinkan pemulihan dari fasilitas pendidikan ini menjadi terkendala karena kurangnya alat berat tersebut. Pak Victor. Ya, di hari Rabu lalu dalam sesi yang sama dengan Bang Masinton, memang itu sudah diungkapkan, dan memang kemudian setelah kita berusaha melakukan kajian dari mana, ternyata memang di situ jumlah alat berat yang kita miliki itu memang masih terbatas. Kalau mau disorong, provinsi yang terdekat itu Riau dan Jambi ya. Tetapi Zeni pun sudah didatangkan dari Jawa Timur dan dari berbagai tempat, itu masih sulit. Memang itulah hambatan, challenge yang paling berat saat ini, karena ini bukan hanya sekedar bencana seperti gempa di Palu ataupun di NTB, tetapi ini bencana yang tonase kayunya itu terlalu banyak, dan itu menjadikan sesuatu yang berat. Dan oleh karena itu memang assessment kita bicara memang itu yang life saving, bahkan untuk pencarian orang pun diperlukan alat berat sekarang. Biasanya klaster pencarian itu hanya SAR, tapi sekarang PU dilibatkan karena bisa jadi masih ada orang-orang yang tertimbun di bawah batang-batang kayu itu. Nah, jadi ini memang concern, dan kita sudah mendengarkan sejak hari Rabu lalu di sesi Natal, saya dengan Bang Masinton bicara tentang hal itu, dan ini terus kita upayakan, dan bagaimana menarik, dan juga berbagai perusahaan-perusahaan swasta kita cari dengan bisnis as usual. Kita bisa bayar mereka karena ada dana DSP bisa. Tetapi kemudian yang menjadi tambahan tadi mengenai
kita kembali saya ke tahapan karena BNPB berusaha untuk masuk ke dalam tahapan. Sesudah tanggap darurat ini kita masuk ke dalam transisi darurat. Dan transisi darurat itu penting untuk kita melakukan Jitu Pasna. Itu peraturan BNPB, kajian kebutuhan salah satunya pendidikan. Jangan sampai, betul sekali saya mengamini yang dikatakan oleh Bupati Tapsel, jangan sampai kita membangun di daerah yang sebetulnya sudah ya beresiko tinggi karena terjadi perubahan tata ruang ya, karena ketika kita RR ini selama 3 bulan ataupun lebih dalam transisi darurat, kita betul-betul melakukan kajian kebutuhan bukan hanya fisiknya tetapi juga bagaimana melihat tata ruang dan kemudian perencanaan sektor. Artinya pendidikan juga harus. Jadi kita berusaha untuk masuk ke rehab rekon yang betul-betul bisa lakukan di saat ini kita bicara darurat, tapi jangan sampai melupakan rehab rekon yang kemudian mengurangi risiko. Demikian. Ya, Pak Masinton, untuk siswa ataupun guru yang saat ini masih melakukan proses belajar mengajar, apakah ada kesulitan dalam penyelenggaraan tersebut ataupun kendala, keluhan misalnya, Pak Masinton? Iya, terima kasih Mbak. Selamat Natal, udah Gus Irawan Pasaribu, kami jadi 2000 nih tetangga. Terus, nah jadi kesulitan kami adalah umpama dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah itu tadi sarana prasarana sekolah ya yang semuanya dibutuhkan alat berat. Kemudian sungai-sungai kami itu mengalami sedimentasi yang luar biasa. Sehingga pemukiman kalau hujan itu nggak bisa membuang saluran airnya itu terhalang semua. Itu maka perlu dikerjakan. Nah hambatan dalam sekolah, tentu dalam sekolah ini kami sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan kami dan juga kepada guru-guru, sekolahnya jangan disamakan dengan kondisi normal. Hari ini mereka perlu pemulihan, perlu diajak bermain, perlu diajak untuk dihibur gitu ya. Maka metode pembelajarannya baik di tenda-tenda dan lain sebagainya itu selalu kami tekankan tidak boleh disamakan dengan pembelajaran normal. Nah tentu semua nanti juga kami juga fokus untuk melakukan rapor-rapor mereka yang hilang ya, buku dan lain sebagainya ya. Dan kami juga harus menyiapkan peralatan perlengkapan seragam sekolah mereka, peralatan belajar mereka, itu yang kami juga siapkan. Nah intinya memang tadi yang pernah kami diskusikan bersama Pak Victor juga BNPB, kiranya ini bisa menjadi atensi kita bersama tentang alat berat tadi. Kami punya alat berat, kami hitung semua ada berkisar lebih kurang 50-an yang beroperasi di Tapanuli Tengah. Itu belum cukup karena luasan area longsoran, banjir bandang itu sangat luas di wilayah kami. Jadi distribusi alat berat tersebut sangat kurang. Nah sementara kami butuh pemulihan. Kawasan pemukiman kami butuh got-gotnya itu saluran paritnya harus kami gali semua. Kemudian sungai-sungai kami lebih tinggi ya, lebih tinggi itu permukaan sungai ketimbang pemukiman. Maka kalau ini tidak ditangani, kami khawatir sekali hujan sedikit ya itu air dari sungai meluber kemana-mana. Nah ini kalau tidak ditangani cepat, ini akan membuat penderitaan masyarakat kami itu semakin panjang, baik di Tapanuli Tengah maupun di Tapanuli Selatan, karena wilayah kami berbatasan dan sedimen sungai Anggul itu juga sangat tinggi, maka itu akan merembes ke 2 wilayah kabupaten, baik ke Tapanuli Tengah maupun dia ke Tapanuli Selatan. Begitupun di wilayah-wilayah sungai-sungai kami, baik sungai yang kecil maupun sungai-sungai yang sedang maupun besar. Itu semuanya mengalami sedimentasi sedimentasi yang luar biasa. Permukaan tanahnya lebih tinggi dari permukaan pemukiman, dan di atas sungai tadi beserta di pemukiman masyarakat dipenuhi lautan gelondongan kayu. Nah ini tidak bisa kami pikul. Ini harus dengan alat berat. Nah begitu. Jadi ini yang selalu kami sampaikan, kebutuhan kami hari ini kalau makan udah relatif tercukupi. Pakaian juga sudah. Nah sekarang ini
kami butuh alat berat untuk mempercepat proses pemulihan. Kalau tidak, kami sehari-hari hujan sedikit akan Banjiran. bergumul dengan lumpur. Baik. Kering sedikit, kami ispa, debu kemana-mana. Iya. Nah itu, Baik, jadi baik, Pak Masinton. kami minta tolong alat berat, Iya. biar ini bisa dipercepat, dikirim baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Tapanuli Selatan. Demikian, Mbak. Ya, itu yang menjadi catatan khususnya untuk Pak Irawan juga ya Pak Irawan. Namun kita juga ketahui bahwa sisa siswa yang menjadi korban terdampak ini, mereka juga memiliki ijazah, rapor, dan juga dokumen maupun surat-surat lainnya yang kini telah lenyap. Lantas apakah ada koordinasi dan juga langkah-langkah untuk pemulihan dari dokumen-dokumen tersebut? Oh iya, menjadi fokus kami Mbak, yang sudah kami lakukan segera karena apapun nanti fasilitas bantuan dari pemerintah itu kan dasarnya adalah KTP dan KK. Nah, kami desa yang sangat parah misalnya, kami udah nggak lagi mendata, tapi sesuai data yang ada di Dukcapil langsung terus mencetak KK dan KTP-nya. Termasuk desa yang tadi yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah dan beberapa desa. Jadi tidak lagi menunggu, kita cetaklah 2 KTP-nya pun nggak apa-apalah kan begitu kalau ada yang misalnya masih tersisa misalnya, karena kan nomornya juga sama jadi tidak jadi masalah. Memang kalau untuk rapor misalnya yang ijazah dan seterusnya, ini kami koordinasikan terus bagaimana untuk cepat kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kami terus lakukan tentu saja. Baik, ini sedang bergulir terus, Mbak. Iya, baik. Pak Victor, lantas untuk dari BNPB sendiri bagaimana mendukung untuk proses belajar mengajar khususnya di lokasi bencana? Nanti dijawab ya Pak Victor. Usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan dialog kami di Apa Kabar Indonesia Malam.